warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, komunitas media dakwah akan bakir kembali untuk bertausiah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar balighu ani walau ayah. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruang dan waktu. Dalam penciptaan ruang dan waktu, masing-masing punya kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Seluruh alam jagat raya ini ada titik-titik tertentu, tempat-tempat tertentu punya kelebihan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat tertentu itu yaitu berada di Jazirah Arabia. Tetapi tidak semua Jazirah Arabia berada sebagai tempat titik tertentu atau tempat-tempat istimewa. Maka lebih terspesifik bahwasanya tempat-tempat tertentu di Jazirah Arabia itu ada 3 tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Ka'bah berada di Mekah. Ka'bah merupakan tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah merupakan kiblat umat Islam seluruh dunia. Jadi ada Ka'bah bumi, yaitu yang bertawaf adalah penduduk di bumi, dan juga ada Ka'bah di langit vertikal satu arah, yaitu Ka'bah di langit, yaitu yang bertawaf adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di sekitar Ka'bah ada Masjid Mekah Al-Mukarramah, merupakan tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat di tempat itu, maka nilainya diberikan 100.000 pahala. Kemudian pada tempat yang kedua, yaitu di Madinah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Itu pula merupakan tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sekali melaksanakan sholat di masjid itu, maka nilainya 1000 kali sholat. Lalu kemudian tempat yang ketiga, yaitu Masjid Al-Aqsa di Palestina. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat di masjid itu, maka diberikan sama dengan melaksanakan sholat 500 kali sholat. Lalu kemudian waktu. Ada juga waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 24 jam ini ada satu waktu tertentu yang diistimewakan, yaitu sepertiga malam. Barang siapa melaksanakan sholat pada waktu itu, melaksanakan ibadah pada waktu sepertiga malam itu, ya sekitar jam 1, jam 2, melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan beberapa kelebihan. Ada 4 kelebihan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika yaumul kiamah, ketika dibangkitkan dari alam kubur, maka dia dalam keadaan berwajah yang putih. Yang kedua, dipermudahkan hisabnya, perhitungan dipermudahkan. Yang ketiga, melewati sirot, jembatan sirot, maka dengan cepat.
dengan kilat, lalu kemudian menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang secara terus-menerus melakukan sholat malam atau sholat tahajud, maka ia akan mendapatkan keempat hal itu. Lalu kemudian dalam satu minggu, satu pekan, ada juga hari-hari tertentu, hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Jumat. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayam wa a'zamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin seluruh hari atau raja seluruh hari yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan juga dikatakan dalam hadis bahwasanya hari Jumat adalah hari raya terbaik daripada kedua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka ditekankan, karena hari Jumat merupakan hari raya, maka janganlah seseorang berpuasa hanya mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Ila antasumu qabla au ba'da, boleh berpuasa tetapi berpuasa sebelumnya dan juga hari Jumat, atau berpuasa pada hari Jumat dilanjutkan pada hari Sabtu. Puasa ini adalah puasa sunnah, di mana seseorang tidak pernah sama sekali melakukan ibadah puasa sunnah, dan kemudian ketika ia ingin berpuasa akan dikhususkan pada hari Jumat. Itulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jikalau ia berpuasa, maka berpuasa sebelumnya, yaitu berpuasalah pada hari Kamis dan juga hari Jumat, atau berpuasa pada hari Jumat dilanjutkan pada hari Sabtu. Banyak keistimewaan pada hari Jumat itu. Maka oleh sebab itu Al-Quran surat Al-Jum'ah diserukan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idzanu diyalis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini merupakan seruan agar orang-orang beriman bersegera melaksanakan sholat Jumat untuk mengingat Allah dan meninggalkan aktivitas-aktivitas di dunia, karena disinilah letak pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dalam satu tahun ada 12 bulan. Satu bulan juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan 11 bulan lainnya, yaitu bulan tidak lain dan tidak bukan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan agung, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita umat Islam beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh barokah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika menyambut bulan suci Ramadan, ia memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ia bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah tiba bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Kataballahu alaikum siyama, berpuasalah, diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu dalam melaksanakan ibadah Ramadan adalah niat karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis disebutkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh keimanan dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Oleh sebab itu dalam berpuasa itu bukan hanya kita menahan makan dan minum saja, tetapi segala hawa nafsu, syahwat, mata, pendengaran, mulut, pikiran itu pun harus dijaga. Karena disinilah letaknya bahwasanya orang yang berpuasa ini yang dipanggil hanyalah orang-orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang akan dapat menjaga dari semua yang membatalkan puasanya. Karena nantinya ia akan keluar sebagai la'alakum tatakun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang-orang melaksanakan puasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, hanya mendapatkan kecapean. Dalam hadis disebutkan,
ruba so'imin laisa lahu min siyami ila jo wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahar. Betapa banyak orang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah pada malam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, dan bahkan melaksanakan sholat, tetapi semua hanya kecapean, hanya kesia-siaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan nilai pahala, karena dalam hadis disebutkan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa sarobah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perbuatan palsu, perbuatan senonoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperhatikan dia walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhatikan dia walaupun dia melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Karena kenapa? Tujuan ibadah puasa adalah la'alakum tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana dia menjadi orang bertakwa jika ucapan, mata, penglihatan, pendengaran tidak dijaga, tetap dalam perbuatan maksiat, amal perbuatannya juga masih dalam perbuatan maksiat? Bagaimana untuk memberikan dia satu kesadaran untuk menjadikan dia sebagai orang bertakwa, sementara dia ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatannya memang dia meninggalkan makan dan minum, tetapi secara batin, secara lisannya, pendengarannya, matanya tidak dijaga. Maka oleh sebab itu, melaksanakan ibadah puasa, maka dengan penuh keimanan tadi, maka segala aspek yang membatalkan puasa, hawa nafsu kendalikan, syahwat dikendalikan, mata lihatlah yang baik-baik, pendengaran dengarkan yang baik-baik, yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala, maka disitulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan puasa hari ini, puasa pada beberapa hari lagi, akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar kita berpuasa karena kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang kita lakukan itu kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.